Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain, pusatnya informasi, hiburan, dan ilmu pengetahuan. Seperti biasanya, saya kembali lagi pada kalian semua tentunya dengan segudang spoiler film yang akan menemani waktu-waktu Anda. Pada kali ini saya akan memberikan spoiler film terkait salah satu film favorit saya, yang film ini tidak bisa saya tonton berulang kali karena saking mencekamnya, saking mengintimidasinya, dan saking memberi tekanan secara psikologis kepada saya. Film ini bernama The Lighthouse yang diperankan oleh William Dafoe dan juga Robert Pattinson. Tidak usah berlama-lama lagi, tetapi seperti biasanya sebelum kita mulai pada spoiler filmnya, tidak bosan-bosan saya mengatakan kepada kalian semua untuk menonton filmnya secara langsung, karena menonton filmnya secara langsung memberikan pengalaman yang jauh lebih maksimal. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang petugas yang akan bergantian menjaga sebuah mercusuar di tengah lautan lepas, jauh dari daratan manapun. Mereka berdua menggantikan dua orang penjaga yang sebelumnya sudah menjaga mercusuar itu. Mereka tidur di loteng rumah yang ada di sana. Atapnya tidak begitu tinggi, ruangannya pun tidak begitu luas. Satu ruangan diisi tempat tidur mereka berdua tanpa sekat di antaranya. Malam tiba, mereka berdua makan malam. Yang tua itu bernama Thomas dan yang lebih muda bernama Winslow. Thomas memang sudah bekerja di mercusuar itu puluhan tahun, sedangkan untuk Winslow itu adalah pertama kali dalam hidupnya. Thomas memberitahu apa-apa saja yang harus dikerjakan oleh Winslow. Dia akan bekerja di waktu siang, sedangkan malam hari sampai pagi adalah waktu Thomas yang berjaga. Tapi satu hal lagi yang harus diketahui oleh Winslow. Thomas melarang Winslow agar jangan sekali-kali masuk tempat lampu mercusuar itu berada. Hanya dialah yang boleh naik ke atas mercusuar sana. Waktu malam selepas Winslow bekerja, dia berjalan-jalan menuju lautan. Di sana dia melihat mayat seorang yang mengapung. Pelan-pelan dia menghampiri mayat itu. Semakin jauh Winslow berjalan ke lautan, semakin tenggelam dia dibuatnya. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk Winslow. Pagi pun tiba. Winslow kembali bekerja menggantikan Thomas yang sudah berjaga semalaman. Dia harus mengangkat sebuah tong berisikan penuh dengan minyak ke atas mercusuar. Sedikit demi sedikit dia membawa dengan susah payah tong itu ke atas. Ketika sampai, dia ingin naik menuju lampu mercusuar berada. Seakan-akan lampu mercusuar itu menghipnotis Winslow untuk melihatnya. Tapi sebelum dia sempat membukanya, tiba-tiba Thomas langsung ada di sana dan langsung melarang Winslow. Kemudian Thomas berkata, "Jangan pernah berani kau masuk ke atas sana, anak muda." Seminggu sudah mereka berdua menjaga mercusuar itu. Setiap malam mereka habiskan untuk makan malam. Winslow tak banyak bicara, dia hanya mendengarkan Thomas berbicara tentang bagaimana lampu mercusuar itu mampu menarik perhatian putri duyung di lautan lepas untuk mendekat ke sana. Tapi tentu Winslow hanya mengira itu semua hanyalah dongeng yang dibuat-buat oleh Thomas. Setiap Winslow bekerja di siang hari, selalu saja di sana ada seekor burung yang mengganggunya. Kehidupan Winslow sebelumnya hanyalah menjadi tukang kayu di utara, kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sampai akhirnya dia berada di mercusuar ini. Sekarang dengan upah yang lumayan, dia berharap bisa segera punya rumah sendiri di pedalaman dan hidup tenang di sana suatu hari. Ketika dia bekerja, dia penasaran, ingin melihat ke atas di mana lampu mercusuar itu berada. Di sana ternyata ada Thomas, tapi ada hal lain yang membuat dia terkejut. Bukan main, di sana dia melihat sebuah gurita yang begitu besar. Jadi bukan tanpa alasan Winslow tidak diperbolehkan masuk ke atas. Karena memang di sana ada sesuatu yang begitu mengerikan yang disembunyikan oleh Thomas. Waktu demi waktu berlalu, Winslow tak pernah berkata apa yang dia lihat kepada Thomas. Kemudian, sekarang adalah malam terakhir mereka berdua di sana. Karena besok paginya mereka sudah bisa pergi dari sana, dijemput oleh sebuah perahu tua dari daratan sana.
Untuk merayakan malam terakhir itu, mereka minum alkohol tanpa henti, membuat mereka masuk ke dalam ketidaksadaran yang kata sebagian orang itu adalah surga dunia. Kemudian paginya mereka telah sadar dari mabuknya. Winslow kembali bekerja di mana ini adalah hari terakhir. Tapi cuaca mendadak tidak bersahabat. Hujan turun begitu derasnya, sampai kemudian Winslow melihat seorang mayat wanita yang begitu cantik tergeletak begitu saja di ujung pulau itu. Tapi seketika mayat wanita itu bangun di mana itu adalah sebuah putri duyung yang terdampar. Winslow lari ketakutan dari sana. Ia tak memberitahu Thomas akan hal itu, karena jauh dalam dirinya, Winslow yakin Thomas adalah salah satu bagian dari mereka. Sekarang mereka berdua sudah siap menanti kapal yang akan menjemput mereka untuk meninggalkan pulau itu. Tapi kapal itu tak kunjung datang. Badai yang mendadak datang membuat perahu apapun tak akan bisa menghampiri pulau mercusuar itu berada. Hanya ada satu cara untuk pergi dari sana, yaitu menggunakan sebuah skoci. Tapi hal itu akan butuh waktu berminggu-minggu untuk sampai ke daratan. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali menginap di sana. Malamnya mereka menggali sebuah tanah di belakang bangunan mercusuar. Di bawah hujan yang begitu lebat, ternyata di sana terdapat sebuah kotak besar yang berisikan penuh dengan minuman. Mereka kembali mabuk semabuk-mabuknya untuk kembali melalui malam yang begitu sudah tidak bersahabat dan tidak terasa nyaman di pulau terpencil itu. Mereka menari tak henti-henti, tertawa tak henti-henti. Mereka benar-benar sudah kehilangan kesadaran dalam dirinya. Mereka menceritakan rahasia masing-masing dalam hidupnya, dalam keadaan mabuk, termasuk Thomas yang sudah 13 tahun tidak pernah berinteraksi dengan manusia di luar pulau ini. Hidupnya sudah benar-benar menyatu dengan lautan dan lampu mercusuar itu. Malam berlalu, cahaya mulai terlihat kembali dari langit. Badai semakin besar, hujan semakin turun lebat. Winslow tetap bekerja dalam keadaan yang masih begitu mabuk. Ketakutan atas apa yang sudah ia lihat serta rasa kesepian terus menghampirinya sepanjang hidupnya, membuat dirinya sudah tak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang nyata dan mana yang tidak. Sampai suatu ketika dia melihat seorang terbaring di sana. Dia balikkan tubuhnya, ternyata itu adalah dirinya sendiri. Dari belakang tiba-tiba ada Thomas. Matanya langsung mengeluarkan kilauan cahaya membuat Winslow langsung berlari ketakutan. Ia keluarkan skoci, tapi langsung dirusak oleh Thomas. Winslow terus berlari ketakutan. Badai masih saja terus turun tak henti-henti. Winslow masuk ke dalam rumah. Dia benar-benar sudah seperti orang gila. Semua yang terjadi di pulau mercusuar itu membuatnya kehilangan akal. Mungkin bukan hanya Winslow, tapi Thomas pun sudah kehilangan kesadarannya. Lautan semakin mengamuk. Ombak-ombak menghantam mereka berdua yang sudah semakin gila, menghancurkan semua yang ada di dalam rumah itu. Mereka berdua kembali mabuk bersama. Kemudian tak lama saling menyerang satu sama lain, berkelahi layaknya dua orang manusia yang sudah kehilangan arah. Winslow menjadikan Thomas layaknya binatang. Ia memasukkan Thomas ke dalam sebuah galian tanah bekas minuman alkohol mereka. Ia kubur hidup-hidup Thomas di sana. Kemudian ia ambil kunci tempat lampu mercusuar itu yang berada di leher Thomas. Pelan-pelan Winslow naik ke atas sana. Mukanya sudah dipenuhi oleh darah, tapi aura lampu mercusuar itu membuat Winslow semakin merasa kuat. Akhirnya sekarang dia bisa melihat dengan jelas lampu mercusuar yang membuat siapapun merasa terpesona. Pelan-pelan lampu itu terbuka. Winslow memegangnya. Kemudian ia teriak sejadi-jadinya, membuat dirinya terjatuh sampai ke bawah. Winslow tidaklah mati, dia hanya sekarat. Tapi semua anggota tubuhnya dimakan hidup-hidup dan pelan-pelan oleh burung-burung yang selalu mengganggunya ketika Winslow bekerja. Winslow dan Thomas terjebak di pulau mercusuar itu untuk selama-lamanya. Tak ada yang mengingat mereka atau mengenang mereka, karena di luar pulau, mereka berdua sama sekali tidak dirindukan oleh siapapun. Itu tadi adalah sedikit rangkuman dari film yang berjudul Lighthouse. Film ini memiliki tekanan psikologis yang luar biasa. Kalian bisa memaknai film ini bermacam-macam.
Film yang bergenre horor ini direkam kameranya menggunakan kamera yang sudah lama. Makna dari film ini, beberapa referensi yang saya lihat adalah menceritakan tentang salah satu kisah dewa Yunani tentang perebutan pengetahuan. Tapi bagi saya pribadi, setelah menonton film ini memiliki interpretasi yang berbeda. Bagi saya, film ini menceritakan sebuah khayalan yang hanya ada dalam pikiran Thomas, atau mungkin hanya dalam pikiran Winslow, seorang yang sudah bosan sekali hidup dalam kehidupan sebagai seorang pemotong kayu. Ia memimpikan sebuah kehidupan yang layak, kehidupan di sebuah pulau terpencil, sehingga dia berdelusi dan memiliki halusinasi tentang ia dan Thomas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang film ini. Semoga kalian sedikit terhibur, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.